Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik. Hari ini, hari Minggu tanggal 19 April tahun 2026, merupakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Tema renungan pada hari ini yaitu menyadari kehadiran Tuhan bersama dengan dua murid Emmaus. Saudara-saudariku yang terkasih, pernah tidak kita mengalami ini? Mencari kacamata kemana-mana, ternyata kacamata itu ada di atas kepala kita sendiri. Atau mencari HP kesana kemari dengan panik, ternyata kita pegang. Lucu ya, tapi ya itulah manusia. Yang dekat tidak kita sadari, yang ada tidak dianggap ada. Nah, hari ini Injil mengajarkan hal yang sama. Yesus itu dekat, tetapi sering kita tidak sadar. Dalam Injil hari ini, dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, ada dua murid berjalan ke Emmaus. Mereka sedang sedih, kecewa, putus harapan. Mengapa? Karena mereka berpikir Yesus sudah mati dan semuanya sudah selesai. Padahal Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Bahkan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ironisnya yaitu mereka tidak mengenali Yesus. Padahal baru beberapa hari mereka ditinggalkan Yesus. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena terlalu fokus dengan masalah. Mereka sibuk membahas kegagalan. Kami berharap Dia yang akan membebaskan Israel. Artinya apa? Harapan yang telah mereka gantungkan sudah hancur. Pikiran mereka penuh masalah. Dan akhirnya mata mereka pun tertutup. Bukan karena Yesus jauh, tetapi karena hati mereka penuh beban. Nah, kadangkala kita juga begitu. Masalah sedikit langsung protes kepada Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Padahal Tuhan menjawab, aku di sini. Kamu saja yang sibuk terus mengeluh. Lalu yang kedua, alasan kedua, mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Yaitu karena tidak mengerti firman Tuhan. Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Artinya mereka sebenarnya sudah mendengar firman, tetapi belum memahami maknanya. Saudara yang terkasih, demikian pula banyak orang rajin ke gereja, mendengar firman, tetapi tidak merenungkan. Akibatnya apa? Tuhan dekat, tetapi tidak dikenali. Lalu alasan ketiga mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena belum mengalami perjumpaan pribadi. Puncaknya terjadi saat Yesus memecahkan roti. Dan saat itu mata mereka terbuka. Ini penting sekali dalam iman Katolik. Yesus dikenali dalam Ekaristi. Oleh karena itu para saudara, melalui Injil hari ini kita dapat belajar bahwa Yesus hadir minimal
dalam 3 cara. Yang pertama, dalam perjalanan hidup kita, bahkan saat kita sedih sekalipun, Yesus berjalan bersama dengan kita. Lalu yang kedua, dalam sabda atau firman-Nya, saat kita mendengar dan merenungkannya, sabda itu sungguh-sungguh dekat dengan kita. Dan yang ketiga, dalam Ekaristi atau pemecahan roti, tempat kita benar-benar sungguh-sungguh melihat Yesus. Maka para saudaraku yang terkasih, kadang kita berkata, Tuhan jauh dari saya, Tuhan tidak mendengarkan dan menjawab doa saya. Padahal mungkin Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita, tetapi kita tidak sadar. Mulai hari ini kita diajak, jangan hanya datang ke gereja, tapi hadirlah dengan hati. Jangan hanya mendengar firman, tetapi renungkanlah. Jangan hanya ikut misa, tetapi alamilah perjumpaan dengan Yesus. 2 murid itu akhirnya berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Para saudara, itulah tanda kehadiran Tuhan, membuat hati berkobar-kobar, membuat hati kita dihangatkan, hati kita dikuatkan. Jadi mulai dari sekarang, kalau hidup terasa berat, janganlah buru-buru bilang Tuhan jauh, tetapi cek dahulu, jangan-jangan Tuhan lagi ada di samping kita, tetapi kita lagi sibuk melihat masalah dan persoalan hidup kita sendiri. Mari kita sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita sebelum kita mengeluh, sebelum kita protes kepadanya. Sadari kehadirannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.